untuk pembahasannya. Mohon direspon ya kalau ada yang lain. Nah, kita akan mulai nomor 1. Perhatikan, kita mulai mengurut dari materi pertama. Sebuah bola bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian bola tersebut dipukul sehingga bola bergerak dengan kecepatan 20 meter per second berlawanan arah dengan kecepatan awal. Jika pemukul bersentuhan selama 0,01 sekon dengan bola, tentukanlah impuls dan gaya yang diberikan pemukul kepada bola. Silakan dikerjakan cepat, saya juga akan bantu, tapi coba kamu dulu. Supaya nanti kamu bisa lihat, oh sampai saya ini udah paham gitu. Yo, silakan. Kalau ada soal begini, kira-kira tahu gambarannya enggak apa yang soal yang rumus yang dipakai. Nah, kamu buat dulu kecepatan diketahui. Saya akan tetap bantu dari sini cepat. Tapi kamu juga mengerjakannya di situ. Supaya sambung ya. Oke, di sini massa 2 kg, kemudian V1 atau V boleh ya, V1 boleh, itu 10 meter per second. Kemudian dipukul katanya berlawanan arah, berarti anggap aja yang pertama positif, anggap nggak masalah. Kemudian V2-nya berarti setelah dipukul minus. Kenapa minus? Karena katanya berlawanan. Hati-hati dengan ini karena vektor. Kemudian ditanya, jika pemukul bersentuhan berarti delta T-nya 0,01 second. Nah, pertanyaannya berapakah impuls dan berapakah gayanya pemukulnya? Ini dua-duanya udah udah diberikan. Nah, maka perhatikan kemarin saya sudah jelaskan bagaimana hubungan impuls dan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Di mana perubahan momentum MP2 kurang MP1. Ya. Akhir kurang awal. M-nya adalah 2, P2-nya adalah, nah perhatikan, P2-nya minus 20 dikurang 2 dikali P1-nya adalah 10. Hati-hati dengan tanda minus. Ya, kalau salah nanti bisa salah hasilnya. Minus 40 dikurang 20 berarti minus 60 Newton second. Gitu ya. Dapat minus 60. Minus kenapa? Karena dia vektor jadi tanda minus. Nah, delta P itu sama dengan udah dapat tadi itu yang pertama ya. Nah, sekarang delta P atau impuls itu sama dengan F kali delta T. Maka dapat F-nya. F adalah impuls atau perubahan momentum dibagi dengan selang waktu. Berarti 60, ini mencari gayanya minus, itu dibagi 0,01. Hasilnya menjadi minus 660, 6.000 ya, 6.000 Newton. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, gayanya minus karena berbalik arah ya, jadi gaya yang melawan arah gerak pertama. Itu tanda minus itu hanya artinya di sini. Tapi kalau ditanya nanti besarnya, nggak usah pakai minusnya. Bisa ya, jadi kalau ada soal begini, kamu udah tahu, tolong hati-hati di sini. Saya ragunya di sini nih. Jangan sampai terbalik. Akhir kurang awal. Nah, akhirnya perhatikan, dia tanda minus. Jadi minus, jadi nanti hasilnya tetap minus di jumlah. Ya, kalau kamu belum sempat mengerjakan karena saya sudah kerjakan, langsung kamu screenshot sendiri ya. Karena saya harus hapus karena saya pakai annotate, tidak pakai ini. Oke, lanjut. Ini agak panjang nih. Saya nih, sebuah benda, ini baru masuk tumbukan. Sebuah benda A bermasa 2 kilo bergerak ke kanan. Saya buat ya. Tolong sambil dibuat juga. Tip ya. Bergerak ke kanan. Ya, sebuah benda A bergerak ke kanan, berarti anggap ini A, bergerak ke kanan, PA-nya katanya 4. Ya, 4 ini ya, sorry. Kemudian benda B
ini bergerak ke kiri. Perhatikan, berendah B-nya bergerak ke kiri. PB-nya itu adalah karena ke kiri minus. Jangan lupa buat minus. PA masanya tadi MA-nya itu 2 kilo. PB-nya, MB-nya itu adalah 4 kilo. Nah, pertanyaannya, jika E-nya setengah, berarti dia lenting sebagian ya. Pertanyaannya langsung saya buat 2. Kecepatan bola A dan B setelah tumbukan, berarti PA aksen dan PB aksen. Kemudian, berapa persen energi yang hilang? Berarti B-nya persentase delta EK. Yang hilang itu delta ya, delta EK-nya. Oke, gitu ya. Jadi tolong kalau ada soal begini, ini main cepat teman-teman. Karena hanya 90 menit. Jadi kadang-kadang kamu tahu, tapi kalau lambat kerja juga hasilnya nanti tidak memuaskan. Nah, pertama kita kerjakan adalah menggunakan hukum kekekalan. MA-VA ditambah MB-VB sama dengan MA-VA aksen ditambah MB-VB aksen. Ini ingat ya, MA-nya 2 kali VA-nya 4 ditambah MB-nya 4 dikali minus 6 sama dengan ya MA-nya 2 VA aksen ditambah 4 VB aksen. Semoga angkanya bagus. 8 dikurang 24 sama dengan 2 VA aksen ditambah 4 VB aksen. 4 dikurang ini berarti min berapa ini? Min 16 ya. Min 16 sama dengan 2 VA aksen ditambah 4 VB aksen. Supaya sederhana masih bisa dibagi 2 boleh. Minus 8 adalah VA aksen ditambah 2 VB aksen. Ini persamaan 1. Ya. Ini main cepat. Ini saya buat cara ya. Kalau nanti ulangan karena nggak perlu cara, kamu cepat-cepat langsung masukin rumus, langsung masuk angka, cepet ya. Harus bisa cepat. Nah, kemudian E sama dengan minus PB aksen kurang PA aksen dibagi dengan PB kurang PA. Maka setengah sama dengan, saya langsung ya, ini minus, jadi minus PB aksen ditambah VA aksen. Nah, VB-nya adalah minus 6 dikurang 4. Berarti minus 10 langsung saya kali ke sini ya. Berarti minus 5 sama dengan VA aksen dikurang VB aksen. Kamu substitusi ke persamaan 1. Bisa langsung ya. Minus 8 sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Ya, ini berarti hasilnya nanti dikurang. Ini kurang-kurang berarti jadi berapa ini? 3 ya. Kurang jadi tambah 8, 3. Ini hilang. Ini min-min jadi min 3. VB aksen. Berarti VB aksennya dapat minus 1 meter per second. Minus artinya ke kiri ya. Ingat tandanya ke kiri. Nah, PA-nya tinggal masukin. PA-nya terserah yang mana bapak mana. Minus 5 sama dengan PA dikurang-kurang berarti kurang 1, maka dapat PA-nya sama dengan min 5 dikurang 1 minus 6 meter per second. Jadi sama-sama minus berarti setelah bertumpukan mereka sama-sama ke kiri. Itu ya, dapat yang A. Ya, silakan agak cepat ya. Nah, kalau udah dapat A, ditanya energi kinetik yang hilang. Jadi kamu cari, aduh nggak buat lagi. Saya sisipkan di atas ya. Cari EK mula-mula. EK 1 lah sebut ya. Yaitu setengah MA PA kuadrat ditambah setengah MB PB kuadrat. Ini kita hitung. Setengah MA-nya 2, PA-nya mula-mula 4 kuadrat. Ditambah setengah kali 4, PB mula-mula 6. Benar 6 tapi minus ya nggak masalah kuadrat sama dengan ini coret 16 ditambah ini coret 2 kali 3 6 72
Hasilnya 88. Gitu ya, dapat. Kemudian cari energi kinetik sesudah, berarti setelah bertumbukan ya. Berarti EK aksen. Ini EK ya. Setengah M-nya saya langsung ya. Saya langsung 2 kali VA aksen. VA aksen minus 6 jadi 6 kuadrat. Ditambah setengah MB-nya 4, PB-nya setelah menabrak 1 doang, yang 1 kuadrat. Semoga bisa kebaca. 1 berarti ini 636 ditambah 2 kali 1 tambah 2 aja. Berarti 38 Joule. Ini Joule ya. Nah, berarti dapat deltanya. Delta EK adalah 88 dikurang 38, berarti 50 ya. 50 Joule. Udah dapat. Delta EK persentase ya. Persentase delta EK adalah 50 bagi 88. Tinggal hitung nanti ya, walaupun angkanya nggak terlalu bagus, tapi di undangan pasti bagus. Caranya perhatikan. Persentase adalah delta EK-nya dibagi mula-mula. Mula-mula 88 kali 100%. Nah, itu menentukan berapa persen energi yang hilang. Jadi cari dulu energi yang hilangnya. 88 kurang 38, berarti yang hilang 50. 50 dibagi 88 kali 100%. Ada yang mau bertanya di sini? Jadi yang saya tekankan di sini, ya, yang saya tekankan pasti keluar model begini, tapi tolong perhatikan ini, karena kadang-kadang salah tanda itu bisa langsung persamaannya udah jelek, dan kamu nggak bisa kerjakan. Kalian masih mending bisa dikerjakan, kadang-kadang bisa dikerjakan angkanya bagus, ada lagi. Padahal kamu salah tanda, nah itu hati-hati. Jadi tolong tanda-tanda plus minus ini diperhatikan, ya. Jadi itu yang paling utama, langsung saya apalagi karena melalui online. Jadi kamu siapkan coretannya ya, kertas kosong dengan banyak ya, yang banyak supaya kamu bisa. Oke, cukup ya, saya lanjut. Saya agak cepat, saya udah screenshot, nanti kalau kamu yang terlupa atau saya saling membantu. Nah, ini baru masuk ke sini, ayunan balistik. Perhatikan, benda A bermassa 2 kilo bergantung ke atas tali dengan panjang sekian. Kemudian benda B bermassa 2 kilo menumbuk benda dengan kecepatan benda A, maksudnya ya, menumbuk benda A dengan kecepatan mendatar 4 meter. Jika tumpukannya lenting sempurna, nah hati-hati, kalau dia lenting sempurna, kembali lagi ke persamaannya seperti yang barusan kita kerjakan. Kita akan kerjakan sama-sama, perhatikan. Pertama, kita buat persamaan tumpukan dulu. MA, BA, ditambah MB, BB. Sama dengan MA, BA aksen ditambah MB, BB aksen. Nah, MA-nya 0, diam ya. Saya buat 0 karena diam itu. Tambah MB, MB-nya 2 ditembak dengan kecepatan 4. Sama dengan MA-nya ada 2, BA aksen ditambah 2 juga BB aksen. Maka ini 8 sama-sama bagi 2 ya. Supaya gampang. 4 sama dengan VA aksen tambah VB aksen. Ini persamaan 1. Kemudian pakai E. E sama dengan minus VB aksen dikurang VA aksen per VB-nya, langsung VB saya masukkan ya. VB-nya adalah 4 dikurang 0. E-nya ini langsung saya masukkan setengah. 1, maaf. Berarti hasilnya 4 sama dengan VA aksen dikurang VB aksen persamaan 2. Langsung eliminasi. 4 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Nah, perhatikan teman-teman. Ini kan nanti yang terpental ke atas kan A. Karena dia tidak lenting sempurna kan. Nah, karena A, berarti yang perlu kita tahu sebenarnya kecepatan A. Maka hilangkan langsung D-nya. Supaya cepat, ini mengirit waktu. Langsung ditambah. Berarti 8 sama dengan VA, 2 VA aksen. Maka dapat VA aksennya adalah 4 meter per second. Gitu ya. Nah, setelah dapat, nanti kamu hitung. Ya, kamu hitung dari VA aksen. Berarti rumusnya VA aksen kuadrat adalah 2GH.
untuk mencari ketinggian. Berarti 16 sama dengan 20H. Maka H-nya 0,8. Gitu ya. Nanti walaupun angkanya nanti bisa angkanya kamu atur. Nah, pertanyaannya theta, alfa. Cos alfa adalah L dikurang H per L. Itu aja diingat. L-nya 0,9. 0,9 kurang 0,8 per L-nya 0,9. Berarti jawabnya nanti 1/9 ya, 0,1 berarti 1/9. Oke. Nanti dapat alfanya ya. Di soal ini mungkin nggak bisa kita dapat karena angkanya jelek, tapi nanti di ulangan pasti angkanya bagus. Tapi caranya udah begini. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Silakan dicek, takut ada yang salah. Jadi kalau begini caranya, karena dia lenting sempurna teman-teman, maka perhatikan kalau lenting sempurna pasti berpisah A dan B. Kalau A-nya berpisah, berarti kan yang naik A. Kalau yang naik A, B tidak perlu dihitung. Jadi kamu hilangkan B, itu cara cepatnya aja supaya mengirit waktu ya. Ini hilang jadi langsung dapat PA-nya. Oke, gitu ya. Dapat, baru masuk ke sini. P sama dengan akar 2GH, maka dikuadratin jadi dapat. Kurang lebih begitu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ya, ditanya spontan aja. Nggak usah ini lama. Nah, kita masuk ke soal nomor 4. Ini saya rasa bisa, nggak usah saya jelaskan. Ini hanya menentukan modulus elastis. Sudah diketahui luas penampang, diketahui gaya, diketahui pertambahan panjang, dan diketahui panjang mula-mula. Jadi langsung ya, nggak usah saya kerjakan. E sama dengan F per A dikali LO per delta L. Ini hanya masuk rumus doang. Hanya hati-hati tanda ini. Ini ya, satuan-satuannya dibuat satuannya SI semua. Itu aja bedanya di sini. Yang diminta di sini ketelitian apa? Ini satuan. Milimeter kuadrat ke meter kuadrat, jangan sampai salah. Kemudian ini milimeter ke meter, kemudian sentimeter ke meter. Itu ya. Kita langsung aja, itu nggak usah karena bisa kerjain. Kita langsung nomor 5. 3 buah gas identik disusun seperti ini. Nah, jika beban 600 gram, perhatikan. Jika beban 600 gram digantung pada pegas K1 yang di bawah ini, pegas itu ternyata bertambah 5 cm. Nah, berarti kita bisa cari nilai K-nya dulu. Perhatikan. Jadi K-nya sama dengan itu adalah gaya per delta X. Gayanya 600 gram berubah ke kilo, 0,6 kali 10 dibagi delta X-nya 5 kali 10 minus 2. Berarti 6 per 5 kali 10 pangkat 2, 600 ya. 600 bagi 5, 120. Nah, berarti semua ini 120. Ini juga 120, ini juga 120. Karena identik ya, jadi sama. Oke, kalau sudah dapat, pertanyaannya hanya sederhana. Tentukan besar konstanta pegas, berarti udah tahu ya. Berarti KP-nya, KP1-nya jumlahin. K1 ditambah K2 berarti 240 Newton per meter. Kemudian K2, K3-nya lah kita sebut atau K1 namanya, itu sama ya, 240. Maka dapat serinya. Seper K seri, seper 240, sorry, ini saya salah tulis. Ini 120 K. Ini K2, K3, sorry ya. KP-nya itu tadi K2 tambah K3. Itu 240 ya, ini K1. K1-nya 120. Nah, jadi seper 240 ditambah seper 120. Sama dengan, samakan penyebut. 240 tambah 2 per 240. Dapat dia K totalnya atau K serinya 240 per 3. Berarti 80 Newton per meter. Nah, itu jawabannya.
Ini masih sederhana, soal ini nggak terlalu masalah. Nanti kamu diingatkan rumusnya ya, seri paralelnya. Langsung ya, langsung ke bawah. Nah ini agak panjang ini hati-hati nih. Sebuah pegas panjangnya LO mempunyai konstanta 100 Newton per meter. Kemudian pegas tersebut dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang. Nah ini udah terjadi pemotongan. Ingat, kalau pemotongan kemarin saya jelaskan, maka nilai K-nya berubah. Nilai K-nya berubah, rumusnya kemarin sudah ada. Yaitu rumusnya, ini ya, K sama dengan E kali A per L. Ini kan rumus K. Nah, ketika L-nya berubah, maka K-nya berubah karena E dan A-nya sama. Nah, pertanyaannya sekarang, ada nilai K mula-mula itu adalah 100. Ini ya, 100. Kemudian dipotong 3, berarti L1 sama dengan L2 sama dengan L3 itu adalah sepertiga LO. Maka dapat dong K1 sama, kebetulan karena sama langsung ya, K2, K3 itu sama dengan E kali A per sepertiga LO. Maka hasilnya 3EA per LO. Ini tadi nilainya 100, maka hasilnya 300 Newton per meter. Nah, jadi masing-masing nilainya ini 300. Sama semua ya. Nah, jadi konstanta pegasnya berapa jadinya? Berarti A-nya terjawab. Konstanta pegas KP1, KP lah kita sebut ya. K1 tambah K2. Itu berarti 300 ditambah 300 itu 600. Kemudian K3 diserikan berarti seper K seri seper 600 ditambah seper 300. Disamain penyebutnya 1 tambah 2 per 600. Maka dapat K totalnya 600 per 3. Berarti 200 Newton per meter. Itu jawaban A. Konstanta susunan pegas. Nah, jawaban B. Perhatikan jawaban B. Pertambahan panjang masing-masing pegas. Nah, masing-masing pegas ini tolong diperhatikan. Karena ini paralel, kemarin sudah ada ketentuan. Saya nggak bertanya lagi teman, kalau nggak lama nanti. Karena ini, tapi tolong disimak. Karena ini paralel, kemarin kita sudah sepakati dan sudah saya jelaskan. Kalau paralelnya, deltanya yang sama, berarti delta X1 itu sama delta X2. Berarti gayanya 12 dibagi dengan K12. Nah, perhatikan di sini, ini ada konsep nih, hati-hati, jadi bukan hanya angka. Nah, F-nya diketahui 12. Berarti kalau dia pegasnya ini dengan bawah kan seri. Kalau seri gayanya sama, ingat, kalau seri gayanya sama. Nah, kalau sama berarti yang dialami oleh dua pegas di atas juga sama, yaitu 12. Maka saya pakai di sini. 12 per, tapi K-nya harus pakai dua-duanya. Berarti KP1-nya, yaitu KP-nya berapa tadi? 600. Maka hasilnya adalah 2 per, ini sama-sama bagi 6 ya, berarti 2 per 100, berarti dapat 2 cm. Ya, berarti delta X-nya 2 cm atau 0,02 meter. Sudah dapat ya yang pertama 2. Yang ketiga pasti tinggal kurangin aja. Delta X3 tinggal kurangin, pertambahan panjangnya tadi diketahui nggak? Oh belum, berarti delta X3 sama, berarti 12 dibagi dengan K3-nya tadi 300 ya, berarti ini 300, berarti dia 4 cm ya, langsung. Nah pertanyaan yang C nih, gaya yang dialami pegas K1, saya hanya tanya K1, boleh nanti yang ditanya yang lain. K1 kamu tinggal pakai ini, C F1 sama dengan K1 kali delta X1. K1-nya tadi 300. Dikali delta X1, pakai yang meter ya, jangan pakai yang senti, berarti 2 per 100. Hasilnya 6 Newton. Jadi di sini 6 Newton dia. Mau tanya di sini, kamu tinggal hitung sendiri ya. Misalnya F2, kamu kembangkan bisa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Silakan ditanya kalau ada. Jadi tolong konsep seri paralel diingat ya teman-teman. Kalau seri yang sama adalah gaya. Kalau paralel yang sama delta. Ingat ya, itu aja intinya, yang lainnya dijumlah. Jadi kalau paralel, deltanya sama, gayanya dijumlah. Kalau seri, deltanya dijumlah, gayanya sama. Berkebalikan, itu. Ini tadi William udah masuk belum, Delvin? Sepertinya belum, Pak. Iya, saya kalau belum, saya nggak mau masuk lagi. Saya nggak admit karena udah lama, udah setengah jam, biarin aja, biar belajar disiplin. Oke, sudah? Silakan di screenshot, boleh. Kita langsung lagi. Ya, ini 4 buah pegas susun seperti di bawah ini. Nah, ini saya tambahkan, lupa saya buat K1, K2. Saya tambahkan dulu. Bentar ya, saya jangan salah. Nanti kamu tambahkan di situ. Ini saya sebut K1, soalnya di situ lupa. Ini 1 ya, ngurut aja, ini K2, ini K3, ini K4, soalnya lupa nih. Nah, udah ada angkanya ya, K1, K2. Nah, pertanyaannya dari susunan pegas ini diberi gaya F, ini F ya. Kemudian mengalami pertambahan panjang 6. Jadi ini sebenarnya gabungan seri paralel ya, ini paralel pertama. Berarti adalah KP1 adalah K1 tambah K2. K1-nya 200 ditambah 400, berarti 600. KP2 itu K3 ditambah K4, berarti 600 ditambah 1200, 1800. Satuannya saya nggak buat di sini ya, nanti kamu buat sendiri, cepat. Kemudian diserikan, berarti seper K seri, seper 600, ditambah seper 1800. Samain penyebut ya, 3 tambah 1 per 1800, maka dapat K totalnya 1800 per 4, itu 450 Newton per meter. Gitu ya. Nah, kalau udah dapat, ditanya F-nya dulu, kita cari F. F sama dengan K total dikali delta X. K totalnya adalah 450, delta X-nya 6 kali 10 minus 2, berarti 4,5 kali 6 berarti 18 Newton. Benar ya? 27, sorry. 4,5, 9 ya, 9 kali 3, oh ya 27 Newton. Ini ya, dapat F-nya. Untuk apa dapat F? Karena disuruh di bawah ini. Tentukan gaya yang dialami oleh pegas 1 dan 3. Nah, berarti kamu kembali seperti soal tadi. Delta X1 sama dengan delta X2. Kita cari deltanya, berarti karena gayanya sudah dapat 27, berarti 27 per K1, K2 yang paralel pakainya ya. Yang paralel 600. Sama-sama bagi, berapa ini bisa? Bagi 3, 9, bagi 3, 200. Berarti jawabnya 4,5 cm. Atau 9 per 200. Kemudian delta X3 sama dengan delta X4. Sama, kebetulan karena paralel ya. 27 per 1800. Berarti sama-sama bagi 9, 3, bagi 9, 200. Atau 1,5 cm. Oke ya. Nah, maka kita cari F1-nya. Sama kayak tadi ya. F1 sama dengan K1 kali delta X1. Jadi sama kayak yang di atas. K1-nya tadi udah ada 200. Dikali delta X1-nya 9 per 200. Ini hurufnya ini. Ini dapat 9 Newton. F3 sama K3 kali delta X3. Pasangannya jangan terbalik. Maka dapatnya K3-nya itu 600 dikali delta X3-nya 3 per 200.
Ini coret, ini 3, berarti 9 Newton juga. Oke ya, 9 Newton, kebetulan sama ya. 600 bagi 200, 3 kali 3, 9 ya. 9 Newton. Oke, bisa ya, berarti dapat. Bisa ditanya yang lain nanti, tapi kurang lebih seperti itu cara. Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung bersuara aja. Nah ini, suatu partikel bergetar harmonik. Ini sederhana. Yang penting kamu tahu rumusnya dan triknya. Amplitudonya diketahui. A ya. Kemudian periodenya diketahui. Ditanya adalah saat simpangannya sebesar ini, Y ya, maka tentukan berapa lama partikel telah bergetar. Jadi kamu tinggal pakai Y sama dengan A sin omega T. Y-nya 4 akar 2 sama dengan 8 sin omega T. Maka ini jadi setengah akar 2 sama dengan sinus 2 pi per T. T-nya 4 kali T kecil. Nah, berapa sinus berapa yang nilainya setengah akar 2? Delvin yang saya lihat di sini, Delvin aja saya sebut. Sinus berapa setengah akar 2, Delvin? 45 derajat, Pak. 45. Kalau radian jadi berapa? Pi per 4, Pak. Iya, pi per 4 ya, harus bisa cepat. 45, 180 itu 4. Berarti pi per 4 sama dengan 2 pi per 4 kali T. Dapat, ini coret, berarti T-nya setengah sekon. Gitu ya teman-teman ya, jadi tolong nanti diperhatikan. T-nya setengah sekon. Itulah dia mengalami simpangan seperti itu. Oke, gitu ya, setengah sekon. Oke, saya langsung ke bawah, ini agak banyak, jadi saya buat luas. Semoga bisa. Nah, ini banyak pertanyaannya. Untuk partikel yang bergerak harmonik dengan persamaan geraknya seperti ini. Meter, tentukanlah amplitudo. Kalau ini gampang ya, amplitudonya berapa ini? Lihat satuannya meter, berarti ini 0,04 meter. Kemudian periodenya pakai dari dalam kurung. 10 pi sama dengan 2 pi per T. Maka ini T ya. Coret pi-nya, T-nya sama dengan 2 per 10. Atau 1/5 atau 0,2 boleh. Ya, lihat nanti jawabannya. Kemudian sudut awal. Nah, sudut awal ini. Ya, jadi langsung di situ ya. Sudut awalnya pi per 3. Ini yang C ya. Jawabannya di situ. Kemudian D, simpangan. Nah, Y sama dengan A 0,04 sinus 10 pi kali T. T-nya 1 sekon. Ditambah pi per 3. Nah, ini sudut awal berfungsi dalam menentukan Y. 0,04 sinus 10 pi berarti 10 pi. Nah, ini kamu harusnya udah lebih jago matematikanya. Kalau ada sinus dalam kurung 10 pi, 10 pi-nya hilang nggak? Bisa dihilangkan nggak itu? Ayo, matematika kalian, trigonometri. Kalau dikonversikan gini, dijabarin apa rumusnya ini? Deborah, sinus 10 pi tambah pi per 3, itu artinya apa? Sinus 10 pi, ayo, kalau sin A tambah B apa rumusnya? Sin cos, sin atau apa? Waduh. Cos tambah Iya. sin. Kalau tambah berarti sin A, si cos B ditambah cos A sin B, benar nggak? Iya, Pak. Berarti ini cos 10 pi kali sin pi per 3. Supaya jangan salah. Ini pasti sinnya 0. Karena dia pasangannya dengan pi udah pasti 0 hilang. Berarti cos pi-nya itu positif. Berarti dia ada di 1. Angka 1 kali
sin pi per 3, sin 60 setengah akar 3. Supaya tahu ya cara menghitungnya. Berarti dapat nanti ini hasilnya setengah akar 3. Jadi jawabnya 0,02 akar 3 meter. Itu jawabannya yang Y. Nah, kemudian kalau E gampang ya. Kalau E gampang, ini kecepatan maksimum. Berarti P max sama dengan A kali omega. Langsung A kali omega. 0,04, omeganya 10 pi. Bisa ya? Berarti 0,4 pi. Satuannya jangan lupa ya nanti. Kemudian F, kecepatan getaran. Nah, ini V sama dengan A omega cos. Sama, rumusnya 10 pi T ditambah pi per 3. Maka A-nya 0,04, omeganya 10 pi. Nah, ini sama kembali lagi nanti ini 10 pi kali 2 ditambah pi per 3. Kamu pakai trigonometrinya ini 0,4 pi. Nah, cosnya ini sama. Model cos apa rumusnya cos? Cos 10 pi cos pi per 3 kurang. Kalau tambah jadi kurang ya kalau cos ya. Kalau nggak salah ya, coba mudah-mudahan nggak salah saya. Sin 20 pi, ini 20 tadi ya. 20 pi cos. Cos jadi sin pi per 3. Nah, ini nanti nilainya yang ada ini pasti 0. Karena ada sin 2 pi kan, 20 pi pasti 0 hasilnya. Berarti yang ada ini, cos 20 pi bulat berarti 1 dikali cos 60 setengah. Maka hasilnya nanti langsung di sini setengah. Maka 0,2 pi. Satuannya meter per second. Oke ya, perhatikan mungkin tulisan ini besar-besar jadi nggak begitu jelas. Nah, yang G, saya rasa G bisa ya. G-nya langsung. Yaitu A maksimum ditanyakan. Berarti A kuadrat kali, A kuadrat kali omega kuadrat. Ya, omega kuadrat. Ini tinggal masukin A-nya 0,04, omeganya 10 pi kuadrat. Jadi 100 jadi 4 pi kuadrat. Meter per second kuadrat. Itu yang A-nya ya, karena ditanya percepatan maksimum. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya. Ini sudah lengkap loh. Ada persamaan getaran, udah semua ditanya. Percepatan ada, kecepatan ada, simpangan ada. Hanya yang belum ada percepatan tertentu ya. Percepatan maksimum udah ada, tinggal masukin aja pakai T-nya kalau ada. Saya lanjut ya. Oke, saya udah screenshot. Pastiin dulu. Nah, ini dia. Sebuah pipa U luas penampang 5 cm ya. Kuadrat ini. Mula-mula berisi cairan A rho 1,2 gram per centimeter pangkat 3. Seperti ini gambarnya nggak ada, saya gambar tambahkan. Lupaan buat gambarnya. Sebenarnya gambarnya gampang aja. Nah, jadi pipanya begini. Nih, kemudian pertama diisi. Ini ya, diisi. Pipa U penampangnya, ini penampang ya. Luas penampangnya itu 5 cm kuadrat. Mula-mula berisi cairan A. Rho A. Ini rho A. Itu adalah 1,2 gram per cm pangkat 3. Ya, kemudian cairan B dimasukkan. Cairan B masuk, pasti ini naik ya. Dimasukkan ke salah satu pipa U, hitung volume cairan B yang dimasukkan supaya permukaan cairan A dan cairan B berbeda sebesar 8. Jadi saya gambar berikutnya. Setelah dimasukkan, gambarnya jadi begini. Saya pakai warna lain supaya kelihatan ya. Katanya selisihnya begini. Ini B, yang ini A ya.
Nah, ini sebut aja misalkan tadi di sini yang ditanya nanti di sini ya. Nah, tadi ini berapa katanya? 8. Nah, 8 itu selisih permukaan mereka ini. Kalau ini kamu sebut X, ini 8, ini berarti X tambah 8. Kenapa ini di atas? Perhatikan, dia ringan. Pak, gimana kalau terbalik? Enggak, karena ini 0,8. Berarti dia cenderung lebih di atas. Jadi permukaannya ini katanya selisihnya 8. Perhatikan ya, supaya permukaan cairan A dan cairan B, permukaan berarti atas dong, itu selisihnya 8, maka berapakah volume yang dimasukkan? Jadi kamu pakai P di titik 1, sebutlah ini titik 1, ini titik 2 ya. Berarti P1 sama dengan P2. Berarti rho B kali G kali HB sama dengan, nah ini adalah rho A kali G kali HA. G-nya coret, rho B-nya itu adalah tadi berapa? 0,8. HB-nya X tambah 8. Sama dengan rho A-nya 1,2 kali X. Gitu ya. Maka dapat 0,8X ditambah 6,4 sama dengan 1,2X. Pindahkan 0,4X sama dengan 6,4. Maka X-nya dapat 16 cm. Maka dapatlah volume B adalah luas penampang kali X-nya tambah 8. Karena dia A ini ya, X tambah. Berarti A-nya tadi 5 cm kuadrat dikali X tambah 8 berarti 24 cm ya. Maka hasilnya 120 cm pangkat 3. Jadi 120 cm pangkat 3 kalau dalam cm ya, pangkat 3. Itulah volume cairan B yang dimasukkan. Ada yang mau ditanya di sini? Ini soal sederhana tapi harus dipahami. Apalagi ini menentukan ketinggiannya, jangan sampai salah. Kamu terbalik, ini kamu sebut 8, jadi hasilnya akan salah. Karena permukaan yang diminta ya. Oke, saya lanjut lagi nomor berikutnya. Oke, ini bisa ya. Sorry, jaringan saya kayaknya ini. Halo, kedengaran suara saya, Deborah? Dengar. Tadi sempat terbit ini apa? Karena saya pakai kuota, jadi harus isi lagi. Nah, ini nggak usah ya. Ini udah biasa. Ini adalah hukum Pascal murni. Ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau F1 per D1 kuadrat sama dengan F2. Kalau D dan R harus pakai kuadrat ya. Kita nggak usah bahas itu. Nomor 11. Nah, ini nomor 12 kita harus bahas. Nah, dikatakan gini, 2 buah balok kayu A dan B tercelup dalam zat cair. Saya gambar ya. Ya. Kemudian jika kedua balok ditumpuk dengan balok A di atas dan B di bawah, ternyata setengah volume A tercelup. Saya pakai tanda merah supaya bisa kelihatan bedanya ya. Ya, dikatakan balok A di atas, berarti di sini B, ini B, yang ini A-nya. Katanya dia dan B di bawah, ternyata setengah volume A tercelup, berarti yang ini nih. Saya tandain ya. Nah, yang tercelup ini, nah yang kuning ya, ini yang tercelup setengah. Aduh, harus warna apa ini? Bentar. Ini kali ya. Ini setengah dari volume A. Kemudian berikutnya ada gambar satu lagi. Katanya berbeda nih. Ini permukaannya dibalik. Jika dibalik, B di atas, A di bawah. Nah, ini sekarang A-nya yang di bawah. B-nya yang di atas. Anggap besar gini lah ya. Kemudian katanya 3/8 bagian B berada di atas permukaan. Berarti ini 3/8.
PB. Ini tadi A ya. Oke. Nah, konsep apa yang kita pakai di sini teman-teman? Ini sebenarnya hanya konsep hukum Archimedes, yaitu menggunakan sigma F sama dengan 0. Lihat gambar 1. Ini gambar 1 ya. Ini gambar 2. Ini harus digambar, perhatikan. Ke sini ada gaya berat, ke atas ada gaya angkat. Di sini juga begitu. Aduh. Nih. Ini gaya berat, yang ini gaya ke atas. Nah, perhatikan gaya beratnya kan nggak beda kan teman-teman ya, 1 dan 2. Jadi yang pertama adalah gaya ke atas 1 sama dengan W total. Sedangkan yang kedua, gaya atas 2 juga W total. Berarti boleh dong disamakan langsung ya, karena W total, maka FA1 sama dengan FA2. Konsepnya begitu. Nah, FA1 kita lihat, volume B ditambah yang tercelup setengah volume A. Sama dengan yang B. Saya udah hapus rho G-nya ya. Rho-nya kan JCR-nya sama. Maaf ini saya agak cepat karena bilang ganda. Jadi ini loh, rho G volume tercelup 1 sama dengan rho G volume tercelup 2. Gitu ya teman-teman ya. Rho G-nya kan sama nih. Jadi saya coret volumenya aja. Setengah sama dengan yang ini adalah volume volume A ditambah. Nah, yang tercelupnya adalah kalau yang muncul 3/8 berarti ini 5/8 volume B. Udah berarti pindah, berarti 3/8 VB sama dengan setengah PA. Coret 8 ke sini 4 dapat ya. PA banding VB, PA banding VB adalah 3/4. Kan ditanya perbandingan kan? Tentukan perbandingan volume A dan volume B. Itu caranya, 3/4. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Tolong nanti soalnya dibaca, dicermatin ya. Karena hati-hati dengan ini. Ternyata 3/8 bagian berada di atas. Beda lagi nanti kalau 3/8 di bawah. Berarti yang kamu pakai di sini 3/8. Beda lagi hasilnya pasti. Jadi tolong dibaca yang benar soalnya. Oke, nomor 13 saya nggak bahas, kamu pelajari sendiri. Tuliskan beberapa contoh peristiwa akibat adanya tegangan permukaan. Baca di buku ya, saya nggak bahas itu. Nah, ini juga balon sebenarnya udah pernah kita bahas ya. Kalau balon udara, saya hanya kasih sketsnya aja ya, supaya kamu nanti kerjain. Konsepnya adalah kalau balon udara, ketika dia terbang, ini, kemudian ada beban, ya, maka konsepnya adalah sigma F sama dengan 0. Berarti gaya total itu sama dengan gaya Archimedes. Sebenarnya konsepnya sama. Gaya totalnya ini yang harus hati-hati. Ini berat beban ditambah berat balon. Karena balon juga punya berat. Ya. Ditambah lagi berat gas yang di dalam, helium. Itu sama dengan Fa. Nah, tetapi di sini di soal kebetulan 600 gram udah termasuk berat balon, berarti ini udah digabung ya. Itu 600, jadi nanti 600 kali G tambah ya, ditambah dengan Fa-nya. Itu berat helium, berarti rho heliumnya ada ya. Rho helium kali G kali volume heliumnya kita anggap 0. Ini belum tahu ya. Sama dengan Fa-nya itu yang mengangkat hanya balon. Berarti rho udara dikali G kali volume balon. V0 ya, kita sebutlah V0 atau V di situ ya. V. Ini V, jangan salah. Oke, itu V-nya. Nah, kita hitung G-nya coret dulu. Maka 600 sama dengan, langsung ya, rho udara 1,45 dikali volume dikurang rho helium 0,2 V0. V ya, udah dapat. 600 sama dengan kurangkan 1,25 V. Dapat V-nya ya, kamu hitung. V sama dengan berapa? Ya, 600 bagi 5/4. Nanti dapat. Oke, bisa ya?
Ini udah baru 25. Ini masih banyak ya. Ini setengah jam lagi ya. Masih ada 10 nomor lagi lebih. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Nah, kalau ini saya rasa bisa ya. Air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda. Perbandingannya ini. Jika kecepatan air yang mengalir pada pipa besar 12. Jadi kamu tinggal pakai rumus yang pakai perbandingan yang itu pakai apa? Rumus ini, saya hanya kasih rumusnya ya. Nanti kamu kerjakan. Ya, ini hanya pakai rumus yang A. Sorry, pakai merah aja. Nah, ini adalah A1 P1 sama dengan A2 P2. Tapi karena diameter di sini boleh pakai D1 kuadrat P1 sama dengan D2 kuadrat P2. Pakai ini aja. Udah diketahui perbandingan diameter bisa lah ya. Nah, kemudian diketahui pipa besarnya. Pipa besar berarti yang 3 dong. Berarti yang bagian di sini. Nah, berarti nanti kamu tinggal masukin ya. D1 per D2 kuadrat dikali P1 sama dengan P2. Masukkan P2-nya, pipa besar 12. Dapat P1. 12 dikali D2 per D1 kuadrat. Berarti D2 per D1 3 per 4 kuadrat. Hitung ya, dapat. Bisa lah ya. Nah, kemudian volume. Q sama dengan volume per T. Ini biasa. A kali P. Seperti biasa ini. Volume dapat A kali P dikali T. Tapi T-nya ubah ya. T-nya nanti ubah 5 menit kali 60 sekon. Berarti 300. Nanti setelah itu kamu rubah ke liter. Ini udah diketahui. Jika pipa besarnya diameternya 2. Tinggal masukin 1/4 pi kali 4 10 minus 4. V-nya pakai 12. Karena yang besar ya. Dikali dengan 300. Ini masih satuan meter kubik. Nanti kamu ubah ke liter. Udah, itu aja ya. Liter ingat, 1 meter kubik adalah 10 pangkat 3 liter. Itu diingat. Oke, lanjut. Nah, ini juga udah pernah kita bahas, tapi kita coba bahas lagi. Nah, ini ada 2 pipa ini yang saya sebut dengan rumus paling sempurna, yang paling lengkap dari hukum Bernoulli. Ya, kamu nanti tinggal nyari. Di sini kan diketahui perbandingan luas penampangnya. A1 P1 sama dengan A2 P2. Nah, A1 per A2 udah dapat 5 per 2 kali P1 sama dengan P2. Nah, kemudian diketahui jika pipa pada penampang besar, berarti penampang besarnya ada di 5. Berarti 5 per 2 kali 2 sama dengan P2. Dapat P2-nya 5. P1-nya tadi 2 ya. Ini saya buat P1-nya juga. Nah, kalau udah dapat, kamu tinggal menggunakan, udah dapat ya, terjawab yang A ya. Ini terjawab A. B-nya tekanan pada pipa penampang kecil, berarti P2 ya. Berarti kamu pakai P1 kurang P2, ini lebih sederhana nanti terakhir dihitung ya. Adalah setengah rho P2 kuadrat kurang P1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 kurang H2 langsung ya. 80 kurang 30, 50, 10 pangkat minus 2. Tinggal hitung aja. P1 yang ditanya tekanan pada pipa penampang kecil berarti P2. P1-nya udah ada. 2,85 10 pangkat 4 kurang P2 sama dengan setengah kali 1000 ya, 500. Saya langsung ya. V2-nya tadi 5, 25 dikurang 2 kuadrat 4. Udah tinggal masuk. Ini 1000 pangkat 3, ini 5 kali 10 pangkat min 1. Dapat. Ini berarti 500 kali 21 ditambah 5 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, ini tinggal hitung ya teman-teman ya. Nanti hitung aja dapat. Nanti dapat P2-nya. Ini dikurang ke sana balik ya. Jadi 2,85 10 pangkat 5 dikurang ini semua. 500 kali 21 dikurang 5 kali 10 pangkat 2. Oke gitu ya. Sentimeter udah. Ya.
Nanti kamu hitung ya selanjutnya supaya sempat ke bawah. Yes, oke. Kita lanjut ke soal nih. Ini juga sudah sering, hanya saya mengingatkan ini kadang-kadang dibalik-balik, hati-hati. Ini dikatakan tabungnya sudah ada tingginya 5. Kemudian di sini sudutnya 30 derajat. Nah, berarti kamu cari fenolnya dulu. Kelajuan pancaran air mula-mula berarti A. Fenol itu akar 2GA. Ini terbuka ya, 2 kali 5 kali 10, hasilnya 10 meter per second. Nah, yang B-nya ini hati-hati, ditanya adalah ketinggian H-nya. Nah, kamu ambil dari X. X sama dengan fenol X kali T. X-nya 10 akar 3. Fenol X adalah fenol cos alfa kali T. Maka fenolnya dapat tadi ya 10 cos 30 setengah akar 3 kali T. Ini 10 akar 3. Akar 3 coret. Ini 5 berarti jawabnya T-nya 2 sekon. Setelah dapat baru masuk ke H. Minus H sama dengan fenol sin alfa kali T dikurang 5T kuadrat. Saya langsung ya, setengah GT itu saya buat 5T kuadrat. Berarti minus H, kenapa minus? Karena acuannya dari atas ya. Sama dengan fenolnya 10 sinus 30 setengah dikali 2 dikurang 5 kali 4. Maka minus H sama dengan 10 dikurang 20 minus 20. Nah, kelihatan ya, kalau kamu nggak buat minus, H-nya jadi minus. Nah, ini bisa jadi H-nya 10 ya, 10 meter. Nah, itu. Jadi H-nya 10 meter. Sudah ya, saya lanjut. Nah, ini yang udah pernah kita bahas nih di latihan soal. Pesawat dengan berat sekian dipakai untuk mengangkut beban sekian dan 150 orang dalam pesawat dengan massa rata-rata per orang 70 kilo. Kelajuan udara di atas sayap sekian dan luas sayap sekian. Nah, rho di sekitarnya udara 1,2. Tentukan kelajuan di bawah. Nah, ini hanya pakai rumus pengangkat ya. Gaya angkat pesawat, ingat teman-teman, gaya angkat itu F1 kurang F2. Jadi kamu tinggal pakai F1 kurang F2 setengah rho kali P2 kuadrat kurang P1 kuadrat kali A. Nah, yang diangkatnya ini kan sama dengan beban. Harus sama supaya dia memiliki kecepatan tetap. Nih. Karena dia udah bertahan di atas kecepatan pada ketinggian tetap, sorry. Nah, maka F1 kurang F2 itu sama dengan ini semua bebannya. Jadi W beban sama dengan ini. Setengah rho-nya 1,2. V2 kuadrat itu di atas 100 dikurang P1 kuadrat kali 100. Nah, nanti kamu kalikan 0,6. Ini jadi 60. 10.000 dikurang P1 kuadrat. Ini bisa nanti W bebannya jumlahin. 130 tambah 71 ditambah 150 nih, W orang ya. 150 orang kali 70 kali 10 berapa itu? 35, 53, 105. 1, 2, 3. Ini 105 ya. Berarti ini 105. Jumlahin. 6, 0, 3. 306. Berarti ini 306,000. Udah tinggal bagi nanti ya teman-teman ya. Ini berapa? 3, 6, 35, 1, 00 sama dengan 10.000 dikurang P1 kuadrat. Maka P1 kuadrat 10 kurang 51 berarti 4900. Dapat P1-nya 70 meter per second. Gitu ya. Itu penerapannya.
Oke. Nomor 19. Nah, ini masuk ke termometer. Oke, masih ada 18 menit. Oke, kita lanjut. Nah, termometer A, perhatikan titik bekunya sekian, berarti ini saya pakai begini. Ini A, minus 6, yang ini 100 berapa tadi? 119. Kemudian ada Celsius. Celsius 0, ini 100. Ini C ya. Kemudian ada raksa. Raksanya ada 4 cm, ada 29. Ini raksa ya, H, raksa. Nah, kalau begini, kita mulai ini ketentuannya ini yang perlu dilihat teman. Tentukan tinggi raksa dalam ketika, ini ketentuannya bahwa perbandingan A dengan C itu 1:2. Berarti kamu cari dulu bahwa A-nya itu adalah setengah C. Ini perlu diingat. Ini jadi ketentuan, maka kita buat perbandingannya. Delta A per delta C sama dengan A tertingginya 119 kurang 6 dibagi 100 kurang 0. Hasilnya 125 per 100, itu bagi 25, 5 bagi 25, 4. Itu sama dengan A dikurang jadi tambah 6 per C-nya dikurang 0. Nah, masukkan A-nya. Berarti 5 per 4 sama dengan A-nya setengah C ditambah 6 per C. Untuk apa? Untuk mendapatkan C-nya dulu. Maka dapat 5C sama dengan 2C ditambah 24. Maka 3C 24. Dapat C-nya 8 derajat. Nah, berarti masukkan ke sini 8 derajat. Nih, 8 derajat. Pertanyaannya berapa H-nya? Berarti masuk delta C per delta H sama dengan delta C-nya 100 kurang 0 per 29 kurang 4. Ini 100 per 25, berarti 1/4 ya, 4/1. Sama dengan C-nya kurang 0 per H kurang 4. Dapat C-nya 8 per H kurang 4. Kali silang berarti H kurang 16 sama dengan, saya salah. Ntar ini. Kali silang, ini H kurang C. Berarti dapatnya H, benar ya, H kurang 16 sama dengan 8. Berarti H-nya berapa itu? 24, benar nggak? Jangan sampai salah. 8, benar ya, 4, C-nya 8, H kurang 4. 8 kurang 0, 8, 4 per ini C. Benar ya? Oke. Berarti ini, 4H, maaf. 4H kurang 16 sama ini, H sama dengan 24 bagi 4, 6. Sorry, saya salah lagi. Ini belum saya bagi. Ini kan 4H kurang 16 sama 24, berarti H-nya 6. Ini kurang ke sini 24 bagi 4 ya, jadi 6 cm. Oke. Jadi jawabnya 6 cm. Jadi tolong nanti diperhatikan ketentuan yang saya garis ini ya. Ini yang kadang-kadang perlu dulu diperhatikan baru masuk ke ketinggian raksa. Lanjut 20. Oke. Sebuah batang logam panjangnya ini bisa lah ya. Panjangnya ini batang logam tersebut dipanaskan hingga terjadi perubahan suhu seberat 100 dan batang logam bertambah panjang 0,125%. Jadi ini kamu tinggal pakai delta L. Bentar. Delta L. Saya hanya kasih rumusnya ya, kamu hitung nanti. Sini nanti pakai gini. Delta L sama dengan LO kali alfa delta T. Katanya delta L 0,125% per 100 dong ya. Sama dengan ini LO, sama dengan LO kali alfa delta T-nya 100. Kan dapat nanti ini. Berarti alfanya dapat
1,25 kali 10 pangkat ke atas minus 3. Gitu ya, per derajat Celcius. Dapat alfa yang A, B-nya tinggal itu. Panjang batang akhir berarti DLT sama dengan LO ditambah delta L. Udah dapat aja. Ini 2 kali ditambah 2 dikali LO kali alfanya 1,25. Bisa hitung ya. Oke, per derajat Celcius kali 200. Nah, dapat nanti. Kemudian saya lanjut lagi. Ada lagi. Nah, ini yang tumpah-tumpah ya. Sebuah bejana terbuat dari bahan yang koefisien panjangnya sekian, diisi dengan zat cair 4/5 bagian, yang suhu awalnya 0. Ketika dipanaskan hingga suhu 100, diamati bahwa zat cair tepat akan tumpah. Nah, ini hati-hati dengan tepat akan tumpah. Kalau tumpah kan dikurang, kalau ini tepat berarti sama. Jadi mula-mula, nih, diisi dengan zat cair, katanya 4/5. Jadi di sini dia kurang lebih. Zat cairnya ini fenol cair. Ini fenol bejana. Ini 4/5 ya. Jadi fenol cairnya itu 4/5 dari fenol bejana. Atau 4/5 fenol. Anggap ini fenol ya. Bejananya ya. Nah, kalau dia tepat akan tumpah berarti setelah dipanaskan, PT bejana harus sama dengan PTA. Ini kalau tepat akan tumpah. Kalau dia tumpah dikurang ya. PT bejana berarti adalah fenol bejana kali gamma bejana ya dikali dengan delta T ya akan sama dengan ini PT bejana fenol dulu ya. Fenol bejana ditambah harus ada. Ini fenol air ditambah fenol air kali gamma air dikali delta T. Nah, jangan salah. Fenol bejana tadi fenol ditambah fenol kali gamma bejana. Nah, ini bejana alfa yang diketahui. Berarti 2 kali 3 berarti 6. 10 minus 5 delta T-nya 100. Sama dengan fenol air 4/5 fenol ditambah 4/5 fenol kali gamma air itu di sini nggak diketahui gamma airnya. Ini iya zat cairnya yang ditanya ya. Gamma zat cair kali 100. Oke, berarti ini pindah ke sini ya. Pindah ke sini berarti saya buat dulu deh. Fenol tambah 6 berarti 0,006 fenol dikurang 0,8 fenol sama dengan 0,8 kali 100 kali gamma. Dapat nih. Ini fenol nanti kecoret ya. Ini tadi fenol, sorry. Ini coret dulu fenolnya semua ya. 0,1 ditambah ini kurang 0,2 berarti 0,206. Ya, sama dengan 0,8 kali 100 berarti 80 ya. Udah dapat gamma zat cair. Bisa ya? Jadi gamma zat cair adalah 0,206 bagi 80. Tinggal hitung. Nah, begitu ya. Nah, ini kamu baca ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kalor jenis. Tolong diperhatikan bedanya ini. Kalor jenis itu apa? Kapasitas kalor apa? Kalor laten apa? Ingat itu ya. Kalor jenis harus 1 kg naiknya 1 derajat. Kapasitas kalor tidak melihat massa tapi dia naiknya 1 derajat. Kalor laten itu untuk menaikkan kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud. Namanya kalor laten, ubah wujud ya. Oke, nanti baca lagi. 23. Oke. Nah, ini berulang-ulang saya buat supaya kamu bisa paham. Sebongkah es bermassa 400 gram dengan suhu sekian dicampur dengan 600 gram air suhu 60. Kalor jenis diketahui, kalor lebur diketahui. Pertanyaan pertama, apakah semua es melebur? Jelaskan dengan perhitungan. Kembali saya akan jelaskan dikit lagi supaya kalian makin paham, yaitu bahwa syarat bahwa dia itu melebur atau tidak, kemarin saya udah jelasin, tapi saya akan ulang lagi. Ini es minus 10.
Mula-mula dia harus berubah menjadi es 0 derajat. Kemudian dia berubah wujud menjadi air 0 derajat. Kemudian naik ke atas, nanti dari sini datang menyerahkan kalor. Ini adalah air 600 gram. Suhunya 60 derajat. Nah, kalau udah sampai ke sini, ini ingat kembali saya katakan tadi ini panahnya begini. Nah, kalor yang di sini anggap dulu melebur berubah menjadi 0. Berarti ini jadi Q lepas. Q lepas berarti massa air kali C air delta T. Massa air 600 kali C air 1, delta T-nya itu berarti 60. Berarti 36.000 kalori ya. Nah, sedangkan yang dibutuhkan kalau es mau melebur ini Q1 dan Q2. Nah, Q1 naik suhu berarti massa es kali kalori jenis es dikali delta T. Itu berarti masanya tadi 400 ya. Nah, 400 kali setengah kali suhunya 10. Berarti ini 10. Hasilnya 5 berarti 2000 ya. 20.000 apa 2000 ini? 5, 20, ya 2000 kalori. Sedangkan Q2 itu adalah 400 kali 80. 32.000. Nah, kamu bandingkan Q lepas bagaimana terhadap Q1 tambah Q2. Q lepasnya 36.000, Q1 tambah Q2 itu 34.000. Mana lebih besar? Q lepas. Berarti apakah es semua melebur? Iya. Berarti jawabnya iya. Nah, tapi ada pertanyaan lagi. Jika semua es melebur, berapa suhu keseimbangannya? Berarti kita jawab A dan B ya. Ini udah terjawab ya. Yang B-nya berapa? Maka tinggal Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan Q lepas. Jadi dia seimbangnya ada di sini. Maka nggak usah dihitung lagi ya. 2000 ditambah 32.000 ditambah esnya sudah melebur berarti 400 kali C air pakainya dengan TC sama dengan ini 600 dikali T, ini 80 ya tadi 60 dikurang TC maka dapat 34.000 ditambah 400 TC sama dengan 36.000 dikurang 600 TC. Pindahin ke sana, 1000 TC sama dengan 36 kurang 34, 2000. Maka dapat TC-nya 2 derajat Celcius. Jadi suhu seimbangnya adalah 2 derajat. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Harusnya paham ya, udah bolak-balik di kelas, sudah di tambahan juga begini, udah saya jelasin. Jadi harus sudah bisa. 24 ini saya rasa bisa ya. Ini tinggal menggunakan, ini dikit lagi, tinggal 2 nomor, pas waktunya. Ya, ini menggunakan laju apa? Konduksi. Q1 per T sama dengan Q2 per T atau P ya. Berarti Kp kali delta Tp, hanya langsung saya coret ya, sebenarnya dP sama dengan Kp kali delta Tq kali A per dQ. A-nya karena sama ya. Nah, Kp-nya katanya berapa? Jika panjang Kp-nya, ya ini Kp ya, Kp, deltanya ini, tinggi kurang rendah, T dikurang 80, per dP-nya belum dapat, nanti kita pakai Kp-nya itu ini kaki, maaf. Ini kaki, kakinya 2. Kp ini 80 kurang 40. Per dQ-nya 4 kali dP. Ini coret, yang ini coret. Hasilnya menjadi berapa itu? 4 kali T kurang 80 sama dengan 2 kali 40. Maka 4T kurang 320 sama dengan 80. Maka 4T sama dengan 400 ya.
Benar ya? 400, maka T-nya 100 derajat Celcius. Pas enggak? Dicek ya. 80 kurang 40 kali 2, 4, 320. Ya, benar ya? 100. Begitu ya. Jadi nanti tinggal lihat. Terakhir. Pas banget nih. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. 25. Ini juga radiasi. Kalau ini radiasi, pakai rumus, jangan lupa rumusnya. Q1 per T itu adalah E sigma AT pangkat 4. Nah, maka dikatakan R1-nya udah diketahui, E1 banding E2, 3/4 E2 ya. Kemudian T1 per T2-nya katanya 2/3. Perbandingan Q1 doang ya, per T, Q2 per T. Berarti E1, sigmanya hilang ya, karena sama. Nah, luasnya kamu langsung pakai R. Karena R dia adalah Pi R1 kuadrat dikali T1 pangkat 4 per E2 Pi R2 kuadrat kali T2 pangkat 4. Ini Pi-nya coret, E1-nya per E2 3/4. R1-nya itu 3/2. 3/2 R2 ya. R2 kuadrat per R2 kuadrat. Dikali T1 2/3 pangkat 4. Hati-hati ini pangkat 4. Berarti 3/4, 9/4. R2-nya dicoret ya, kuadrat. 16/81. Ini coret 9, ini coret 1, jadi hasilnya 1/3. Jadi jawabnya 1/3. Pas banget 1 menit lagi. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Silakan. Saya berikan waktu lagi, kalau memang ada yang mau bertanya silakan ditanya. Kurang lebih, nanti tetap kamu ulang soal-soal yang sebelumnya, tetap ya, walaupun ini saya bahas, tapi paling tidak yang lain bisa aja ada yang mirip-mirip dengan soal, atau mungkin mirip dengan ini, tapi juga ada yang dengan soal yang sebelumnya. Jadi tolong dikerjakan lagi ya soal tersebut. Ya, Pak PS berharap nilai pasnya nanti bisa lebih baik. Ini saya mau screenshot yang kedua, terakhir, karena tadi ada yang masuk belakangan, saya nggak mau masukin. Ya, minta tolong dibuka kameranya. Stefani bisa buka sebentar? Nggak bisa? 1, 2, 3. Karena dari sini nanti saya absen. Saya belum absen. Yang adakah yang tambah tadi yang ini? Felicia, Agus belum ada. Genesia, Komang udah izin. Marvel nggak ada. Melissa nggak ada. Valentina nggak ada. Wendelin tadi udah ya. Bulan nggak ada. Felicia ada. Samuel ada. Sean nggak ada. Timothy Paul nggak ada, Nathaniel, Felicia Junedi. Nah, oke. Yang tambahan tadi ya udah saya catat. Siapa? Melissa. Halo, siapa? Melissa. Melissa Indriani. Iya, saya dari tadi ada, Pak. Oh, ada. Ini oke. Ya udah, Melissa. Ada lagi nggak yang belum dipanggil? Yang hadir nih, yang apa ya? Yang klinis saya panggil ya, yang ada. Saya udah panggil. Melissa, Wendelin, Felicia Agatha, Samuel Clement, Stephanie, Angel Sidarta, Crescencia, Vincent, Regen, Karen Dea, Hugo. Itu yang klinis. Tambahannya tadi Nadia Safira, Natania, Deborah, Kalia, Raina Budiman, Jocelyn, Katarina, Priscilla Septiana, dan Delvin. Ada yang lain ya? Cukup ya? Ada, Pak. Siapa? Genesia, Pak. Genesia. Ini nanti saya cari kelasnya ya. Genesia ada namamu di atas ya? Iya. Oh, ada nih Genesia. Tadi saya udah panggil belum? Genesia ada, oke. Ada lagi nggak yang